Teman-teman, pernah kebayang gak kalau halaman depan gedung DPR tiba-tiba jadi arena absurd penuh kejutan? Bayangin aja, ada ondel-ondel, zebra, pohon zaitun, sampai zombie Haiti nongol barengan di depan wartawan. Gokil banget kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang dirahmati Allah. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe biar gak ketinggalan cerita gokil berikutnya. Bismillahirrohmanirrohim. Segala puji hanya milik Allah, Rob semesta alam, yang memberikan kita nikmat sehat dan kesempatan untuk berkumpul di cerita ini. Mari kita bareng-bareng tulis sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, karena hidup akan lebih berkah bila kita ingat padanya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 2, Zalikal kitabu la roiba fihi hudan lil mutakin, kitab, Al-Quran, ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi apapun yang kita hadapi, termasuk hal absurd dalam hidup ini, kuncinya tetap pada takwa. Tuliskan juga asal daerah kalian di kolom komentar ya, biar kita makin akrab dan tahu dari mana aja sahabat setia ondel-ondel ini berasal. Tonton sampai selesai karena di akhir video ada satu pertanyaan di deskripsi, yang jawabannya kalau benar akan ada hadiah spesial di penutup. Di halaman depan gedung DPR, suasana absurd tergambar jelas, seolah-olah ada panggung teater besar yang sengaja dibangun di tengah kota, lengkap dengan dekorasi yang sama sekali nggak nyambung. Bayangin aja, ondel-ondel Zain berdiri tegak. Wajahnya datar khas patung kayu Betawi dengan cat merah menyala di pipi dan mulutnya tersenyum kaku. Tapi justru tatapannya lurus ke arah sebuah pohon zaitun yang entah dari mana asalnya bisa nongol begitu aja di sudut halaman gedung DPR. Pohon itu nggak kecil, daunnya rimbun, batangnya kokoh, dan buah-buah kecil berwarna hijau muda bergelantungan, bikin pemandangan jadi makin aneh. Orang yang lewat pada mikir, lah ini zaitun? Apa jangan-jangan DPR lagi ekspor bibit buat diversifikasi pangan? Tapi nggak ada papan keterangan, nggak ada tukang kebun, nggak ada tanda-tanda kalau pohon itu ditanam resmi. Pokoknya nongol aja gitu, persis kayak karakter tambahan di film absurd. Wartawan yang biasanya sudah terbiasa dengan drama politik, mulai dari adu mulut anggota dewan sampai aksi lempar map di ruang sidang, kali ini malah bengong. Kamera-kamera DSLR yang biasanya sigap membidik wajah-wajah pejabat tiba-tiba, malah diarahkan ke arah ondel-ondel Zain yang jadi pusat perhatian. Ada wartawan senior yang sampai garuk-garuk kepala, mikir keras, ini berita politik apa berita budaya? Ada juga yang sambil cekikikan bilang, kayaknya breaking news hari ini bukan soal rapat, tapi ondel-ondel bisa nonton sidang. Lebih kocaknya lagi, beberapa wartawan junior malah bikin polling dadakan di Twitter. Breaking, ondel-ondel Zain resmi jadi pengawas sidang DPR. Setuju nggak? Dan polling itu dalam hitungan menit langsung diserbu netizen yang setengah bercanda, setengah serius. Belum habis rasa heran para wartawan, tiba-tiba zebra melintas santai. Ya, zebra. Hitam putih belang-belang, jalannya elegan kayak lagi catwalk di runway Paris Fashion Week, tapi tempatnya salah total, ini halaman DPR. Suara sepatu pejabat, deru motor wartawan, bahkan klakson mobil dinas nggak bikin zebra itu panik. Malah dia kayak sengaja pamer. Jalannya lambat, kepalanya tegak, matanya tenang, seakan lagi bilang, santai bro, ini habitat gue sekarang. Orang-orang yang lihat cuma bisa geleng-geleng kepala. Ada satpam DPR yang sempat lari-lari kecil, bingung mau ngusir atau malah selfie. Saking anehnya, ada komentar warga di lokasi, jangan-jangan DPR lagi uji coba program substitusi sapi dengan zebra buat kebutuhan pangan. Sementara itu, ondel-ondel Zain masih kaku berdiri. Wajahnya yang tegas, ditambah tatapan lurus ke pohon zaitun, bikin kesan serius seakan dia lagi merenungi nasib bangsa. Padahal kalau dipikir, nggak mungkin juga ondel-ondel mikirin politik pangan. Tapi suasana absurd ini bikin semua orang menafsirkan sendiri-sendiri. Ada yang bilang, ondel-ondel Zain lagi mikirin minyak zaitun buat nurunin kolesterol pejabat. Ada yang nyeletuk, mungkin dia lagi doa supaya DPR nggak lupa makan sehat. Semua tafsiran itu makin bikin situasi kocak. Apalagi wartawan yang nyorot angle dari bawah, bikin bayangan ondel-ondel menjulang megah kayak simbol oposisi bisu. Kerumunan makin rame karena warga yang lewat juga berhenti. Mereka pikir awalnya ada demo atau aksi protes. Tapi pas lihat zebra jalan pelan di depan ondel-ondel,
Semua langsung ketawa. Ada bapak-bapak yang nyeletuk, "Wah, ini lebih rame dari pasar malam." Ada ibu-ibu yang malah sibuk ngajak anaknya foto bareng zebra, sambil bilang, "Ayo nak, foto dulu, kapan lagi zebra masuk Jakarta selain di kebun binatang?" Bahkan ada pedagang kaki lima yang gak mau ketinggalan momen, buru-buru gelar dagangan cilok sambil teriak, "Mumpung rame, mumpung rame." Suasana resmi gedung DPR mendadak berubah jadi kayak alun-alun hiburan rakyat. Yang bikin makin absurd, Debra itu kayak ngerti kalau dirinya lagi jadi tontonan. Sesekali dia berhenti, noleh ke kiri, terus noleh ke kanan, persis model profesional. Netizen yang nonton live dari story Instagram wartawan langsung kasih caption, "Debra audisi jadi duta pangan nasional." Ada juga yang bilang, mungkin zebra ini dikirim Afrika buat negosiasi beras, barter sama rumput. Komentar-komentar itu bikin suasana tambah pecah. Di sisi lain, pohon zaitun makin misterius. Ada yang bilang itu pohon mukjizat, ada yang bilang itu simbol politik luar negeri, ada juga yang bercanda kalau DPR sengaja nanem biar punya alasan kunjungan kerja ke Palestina atau Turki. Yang jelas, keberadaan pohon itu bikin adegan makin gak masuk akal. Bayangin aja, gedung DPR yang biasanya dipenuhi bendera partai, baliho, dan poster rapat, sekarang punya pohon zaitun beneran di halamannya. Suasana berubah jadi tontonan gratis. Orang-orang gak peduli lagi soal agenda rapat. Semua kamera, baik kamera profesional maupun HP warga, cuma fokus ke Debra, pohon zaitun, dan ondel-ondel Zain yang masih setia berdiri tegak. Ada yang bilang suasana ini kayak kombinasi antara karnaval budaya, kebun binatang mini, dan acara reality show politik. Absurd banget, tapi justru itu yang bikin ngakak. Dan akhirnya, di tengah semua kehebohan itu, muncul perasaan aneh tapi nyata. Halaman DPR yang biasanya kaku dan penuh formalitas mendadak jadi taman hiburan rakyat. Semua orang tertawa, semua orang komentar, semua orang lupa kalau awalnya mereka datang untuk liputan serius. Cerita konyol ini terus bergulir, meninggalkan pertanyaan besar. Siapa sebenarnya yang nyuruh Debra lewat? Siapa yang nanem pohon zaitun? Dan kenapa ondel-ondel Zain bisa ada di situ? Jawabannya, hanya Allah dan mungkin Satpam DPR yang tahu. Tiba-tiba, dari kejauhan muncul zombie Haiti. Sosoknya menyeret kaki, jalannya lambat, kepalanya agak miring, dan matanya kosong menatap jauh entah kemana. Bau aneh kayak campuran tanah basah, dupa, sama jagung gosong langsung ke bawah angin. Orang-orang yang awalnya masih sibuk foto zebra, pohon zaitun, dan ondel-ondel Zain langsung noleh serempak ke arah zombie itu. Mayat hidup tanpa jiwa, konon katanya dikendalikan ilmu sihir voodoo dari Karibia. Nggak ada yang tahu gimana ceritanya zombie bisa nyasar ke halaman gedung DPR. Wartawan yang biasanya jago ngadepin keributan politik pun langsung terbelalak. Ada yang sampai hampir ngejatuhin kamera saking kagetnya. Bayangin aja, tripod mahal bisa ambruk cuma gara-gara zombie lewat. Zombie itu gerakannya kayak slow motion. Tiap langkah bunyi krak-krak, seolah tulangnya udah karatan. Tapi justru itulah yang bikin suasana makin absurd. Kalau biasanya orang teriak ketakutan lihat zombie di film horor, kali ini orang-orang malah teriak ngakak. Ada yang nyeletuk, "Weh, ini pasti utusan IMF. Kirim zombie buat negosiasi utang." Satpam DPR yang awalnya kaku langsung pasang wajah panik. Tapi bukannya sigap mengamankan, malah bingung cari posisi terbaik buat live Instagram. Di satu halaman, makhluk budaya Betawi, ondel-ondel Zain, masih berdiri tegak, binatang eksotis Afrika, Debra, masih santai jalan muter-muter. Pohon Timur Tengah, zaitun, makin kelihatan hijau segar, dan sekarang ditambah zombie dari Karibia. Lengkap banget kayak festival internasional campur dunia mistis. Kalau ada yang bikin spanduk bertuliskan, World Absurd Expo 2025, pasti semua orang percaya acara itu memang resmi. Yang bikin tambah kocak, bukannya orang-orang panik, malah banyak yang buru-buru angkat HP buat rekam. Kamera ponsel pada naik ke atas, ada yang pakai mode sinematik, ada yang langsung live di TikTok sambil kasih caption, "Zombie Haiti hadir di DPR, guys, jangan lupa share biar trending." Dalam hitungan menit, hashtag zombie DPR langsung naik di Twitter. Komentar netizen pun bermunculan. Ada yang bilang, "Jangan-jangan zombie ini mau daftar jadi anggota dewan. Soalnya syaratnya cuma hidup, tapi dia kan setengah mati." Ada juga yang nyeletuk, kalau zombie bisa masuk DPR,
berarti rakyat kecil juga bisa dong. Wartawan senior makin bingung. Mereka udah pengalaman meliput demo, kebakaran, bahkan kericuhan sidang, tapi nggak pernah bayangin harus bikin berita dengan angle zombie Haiti masuk halaman DPR, Debra jadi saksi, ondel-ondel diam 1000 bahasa. Ada salah satu reporter TV swasta yang sampai salah ngomong di siaran langsung. Pemirsa, saat ini kita menyaksikan momen bersejarah. Hadirnya, zombie, iya zombie, pemirsa, di depan DPR. Studio di pusat langsung panik, editor buru-buru bisikin lewat earphone. Sebutnya jangan zombie, sebut makhluk misterius, biar rating naik tapi nggak terlalu ngawur. Tapi reporter di lapangan udah keburu histeris ketawa sendiri. Anak-anak muda yang kebetulan nongkrong di sekitar situ malah seneng banget. Mereka kayak nemu konten gratis buat feed Instagram. Ada yang bikin reels dengan musik koplo, zombie jalannya dipercepat jadi kayak lagi joget. Ada juga yang bikin editan filter sparkles, bikin zombie terlihat glamour kayak artis Hollywood. Bahkan ada yang bikin thread panjang di Twitter. Zombie Haiti adalah simbol rakyat miskin yang terus dipaksa jalan meski sudah setengah mati. Debra adalah representasi rakyat biasa yang masih bisa santai. Pohon zaitun adalah harapan. Dan ondel-ondel, itu penjaga moral bangsa. Thread itu langsung viral. Meski isinya lebih cocok jadi bahan stand-up komedi daripada analisis politik. Sementara itu, zombie terus maju. Jalannya ke arah Debra. Debra yang tadinya santai, begitu sadar ada makhluk aneh mendekat, langsung berhenti. Kedua matanya menatap lurus, telinganya tegak, ekornya bergoyang lebih cepat. Warga langsung bersorak, "Weh, duel, Debra versus zombie." Ada yang buru-buru buka aplikasi taruhan online, bercanda bikin polling, siapa yang bakal menang, Debra atau zombie. Netizen yang nonton live streaming langsung rame komentar, "Zombie stamina nggak habis-habis, tapi zebra lari kenceng bro." Ondel-ondel Zain masih tetap kaku. Tatapannya nggak bergeser sedikit pun dari pohon zaitun. Ada yang bilang dia lagi istighfar dalam diam. Ada juga yang bilang mungkin ondel-ondel itu sebenarnya imam sholat yang lagi nunggu makmumnya bersin syaf. Apapun tafsirannya, yang jelas kehadiran zombie bikin suasana makin meledak-ledak. Lucunya, ada seorang anggota DPR yang keluar gedung karena penasaran dengan keributan. Dia pakai jas rapi, dasi merah, dan pin emas DPR di dada. Begitu lihat Debra dan zombie berdampingan, dia bengong, terus malah nyeletuk, ini sudah masuk agenda rapat belum?" Orang-orang langsung ngakak. Seakan-akan zombie dan Debra itu emang undangan resmi yang lupa masuk absen. Di tengah keabsurdan itu, ada juga pedagang kopi keliling yang gak mau kalah. Dia teriak, "Kopi, kopi panas." Lihat zombie makin syahdu sambil ngopi. Orang-orang ketawa, ada yang beneran beli. Bahkan zombie hampir disodorin kopi sama pedagang itu. Untung tangannya kaku, jadi cangkirnya nggak bisa dipegang. Kalau sampai zombie minum kopi, bisa pecah trending topik baru, Zombieng Opi Dipa. Situasi makin lama makin nggak jelas. Polisi yang biasanya tegas jaga pintu gerbang, kali ini bingung. Mereka saling tatap, ada yang bisik-bisik. "Kita harus bikin laporan gimana? Tamu tak diundang, status WNA, tapi bukan manusia hidup." Akhirnya salah satu polisi nyeletuk, "Tulis aja di buku tamu, zombie Haiti, domisili, kuburan." Semua ketawa. Di sosial media, orang-orang udah bikin meme. Ada gambar zombie pakai jas DPR lengkap dengan peci, captionnya, "Anggota baru, Dapil Karibia Selatan." Ada juga meme Debra duduk di kursi sidang, di sebelahnya zombie, di belakangnya ondel-ondel. Caption, "Sidang paripurna lintas dimensi." Meme itu viral, disebarin grup WhatsApp sampai bapak-bapak komplek. Dan yang paling absurd, bukannya bikin takut, zombie itu malah jadi selebriti dadakan. Wartawan berebut minta wawancara, meski nggak ada suara yang keluar dari mulutnya selain erangan pelan, tapi di layar TV, erangan itu diberi subtitle dramatis, "Saya datang untuk memperingatkan tentang pangan dunia." Penonton di rumah ngakak, mikir, lah, zombie aja peduli pangan, masa DPR enggak? Kesimpulannya, kehadiran zombie Haiti di halaman DPR bukan bikin kies, tapi justru bikin suasana kayak karnaval lintas budaya. Orang-orang nggak panik, malah makin semangat rekam, bikin konten,
ketawa, sampai lupa kalau gedung itu sebenarnya simbol politik serius. Zombie, Debra, pohon zaitun, dan ondel-ondel Zain berubah jadi pemeran utama dalam drama konyol yang entah kapan akan kelar. Di tengah kerumunan yang semakin ramai, tiba-tiba terdengar suara Toa berderak-derak. Dari arah tangga depan gedung DPR, seorang anggota Komisi 4 DPR melangkah cepat naik ke podium darurat yang biasanya dipakai untuk konferensi pers. Jasnya masih rapi, dasinya merah menyala, keringatnya menetes karena cuaca panas, tapi wajahnya penuh semangat seolah-olah akan mengumumkan sesuatu yang sangat penting bagi bangsa. Dengan suara lantang dan penuh drama, dia teriak, "Inilah biang kerok harga beras naik." Kalimat itu langsung menggema ke seluruh halaman. Wartawan, warga, bahkan satpam ikut terdiam sepersekian detik. Suasana absurd yang sebelumnya kayak karnaval lintas dunia tiba-tiba berubah jadi seperti panggung teater politik. Semua orang bengong. Ada yang saling pandang, ada yang langsung bisik-bisik, ada juga yang otomatis buka kamera HP biar nggak kelewatan momen ini. Yang bikin makin konyol, kalimat itu dilontarkan tepat di tengah kekacauan absurd. Debra yang tadi masih jalan santai langsung berhenti, lalu mengibaskan ekor panjangnya dengan gaya anggun. Ekornya bergerak pelan, plak-plak, seolah memberi isyarat bahwa dia paham disebut-sebut. Warga yang lihat ngakak, ada yang nyeletuk, "Waduh, jangan-jangan Debra ini emang mafia beras terselubung." Sementara itu, ondel-ondel Zain masih diam 1000 bahasa. Wajahnya tetap datar, tatapannya masih lurus ke pohon zaitun yang entah kenapa makin kelihatan dramatis kena sinar matahari sore. Daun-daunnya berkilau kehijauan, kayak efek visual film epik. Orang-orang makin yakin ondel-ondel itu lagi mikirin nasib bangsa. Ada seorang bapak parubaya yang nyeletuk sambil ketawa, "Lihat tuh, ondel-ondel lagi kontemplasi." Dia tahu siapa sebenarnya biang kerok beras naik. Zombie Haiti yang masih berdiri kaku di sisi zebra, malah bikin adegan makin kacau. Matanya kosong, mulutnya terbuka sedikit mengeluarkan suara lirih. Wartawan bingung. Apakah itu artinya zombie setuju atau zombie lagi protes? Ada reporter yang panik nulis catatan. Zombie Haiti tampaknya memberikan testimoni misterius. Padahal suaranya cuma erangan tanpa arti. Wartawan benar-benar bingung. Mereka nggak tahu apakah yang dimaksud biang kerok itu kebijakan pangan, mafia beras, atau malah makhluk-makhluk absurd yang sedang berdiri di depan mereka. Debra, ondel-ondel, pohon zaitun, dan zombie. Ada jurnalis yang saking stresnya sampai ngomong ke kamera, "Pemirsa, saat ini masih simpang siur, apakah tuduhan ini mengarah ke manusia atau non-manusia?" Penonton di rumah pun kebingungan. Ibu-ibu yang lagi masak di dapur sambil nyalain TV bilang, "Lah, kok jadi Debra sama zombie yang disalahin? DPR ini serius apa stand up?" Di medsos, komentar makin gila. Ada yang nulis, "Biang kerok beras naik, Debra impor tanpa izin." Ada juga yang bilang, "Zombie Haiti ternyata ketua kartel beras dunia." Bahkan ada yang bikin meme ondel-ondel dengan caption, "Saya hanya diam, tapi saya tahu semuanya." Komisi 4 DPR yang sudah terlanjur naik tensinya makin berapi-api. Dia tunjuk-tunjuk ke arah Debra, ke pohon zaitun, bahkan sempat ke arah zombie. "Inilah simbol-simbol yang kita hadapi. Ada permainan besar di balik pangan kita," teriaknya. Orang-orang makin ngakak karena Debra cuma ngibasin ekor. Pohon zaitun tetap adem ayem, dan zombie masih goyang-goyang kayak patung goyang kepala di dashboard mobil. Seorang wartawan muda yang kreatif langsung live di TikTok dengan caption, "DPR tuding makhluk absurd biang kerok pangan." Saksikan drama ini live. Ribuan orang langsung nonton. Kolom komentar penuh dengan candaan. Ada yang tulis, "Kasih Debra jadi Menteri Pertanian aja sekalian." Ada yang lebih ekstrim, "Zombie cocok jadi dirut Bulog, dia kan tahan lama." Di kerumunan, pedagang cilok yang tadi sudah buka lapak makin semangat. Dia teriak, "Cilok murah. Beli sekarang sebelum Debra naik harga." Orang-orang ngakak sambil beli. Bahkan ada yang minta foto cilok bareng zebra biar bisa jadi konten. Situasi yang harusnya serius malah jadi kayak pasar malam dadakan. Sementara itu, beberapa anggota DPR lain keluar gedung. Ada yang tampak panik, ada yang malah senyum-senyum. Satu di antaranya nyeletuk sambil bisik ke koleganya, jangan-jangan ini settingan buat nutupin isu sebenarnya."
Koleganya jawab, bisa jadi. Tapi kenapa Debra? Kenapa zombie? Kenapa bukan singa atau vampir? Mereka malah debat sendiri di pinggir podium, bikin suasana makin absurd. Di pojok halaman, ada mahasiswa yang lagi KKN kebetulan lewat. Dia langsung bikin poster karton pakai spidol, tolak zombie mafia beras. Poster itu langsung jadi bahan foto orang-orang. Wartawan senior geleng-geleng kepala, ini demo tercepat yang pernah saya lihat. Zombie baru datang 10 menit, udah ada poster penolakan. Ondel-ondel Zain tetap nggak bergeming. Orang-orang makin percaya dia sengaja diam karena tahu rahasia besar. Ada akun Twitter bikin teori, tatapan ondel-ondel ke pohon zaitun adalah kode. Pangan kita dikendalikan asing. Debra adalah simbol impor, zombie adalah utang luar negeri. Thread itu langsung ribuan retweet. Padahal jelas-jelas itu cuma interpretasi ngawur. Komisi 4 DPR terus ngoceh. Dia sempat menunjuk zombie dan bilang, ini jelas bentuk intervensi asing terhadap pangan kita. Orang-orang makin ngakak. Bayangin aja, zombie dijadikan bukti intervensi asing. Wartawan sampai bingung milih judul berita. Apakah ini satire, horor, atau komedi? Seorang satpam yang biasanya tegas akhirnya nggak tahan ketawa. Dia bilang ke temannya, gue udah jaga DPR 20 tahun. Baru kali ini lihat zombie disebut biang kerok beras. Temannya jawab, iya, besok-besok jangan kaget kalau tuyul juga dituding biang kerok BBM naik. Mereka berdua ngakak di pojokan sambil tetap pura-pura siaga. Siaran langsung televisi nasional juga makin absurd. Di layar muncul headline, DPR tuding faktor mistis dalam krisis pangan. Netizen makin pecah. Grup WhatsApp keluarga penuh dengan kiriman meme. Ada foto zebra pakai jas, zombie pakai peci, ondel-ondel pakai kacamata, semua duduk di kursi sidang DPR. Captionnya, rapat paripurna dimensi gaib. Zombie yang dituding cuma erang lagi, tapi kali ini dia noleh ke podium. Wartawan panik, mengira zombie mau klarifikasi. Ada reporter yang buru-buru teriak, zombie menolak tuduhan. Zombie tidak ada kaitannya dengan mafia beras. Padahal jelas-jelas zombie nggak ngomong apa-apa. Kerumunan makin gaduh. Ada yang teriak, hidup Debra. Ada yang teriak, bebaskan beras dari zombie. Bahkan ada ibu-ibu yang spontan bawa botol minyak goreng kosong, lambaikan ke udara sambil teriak, ini bukti kelangkaan minyak, jangan salahkan Debra. Semua orang bingung, antara mau ketawa atau pusing. Kesimpulannya, pidato dadakan Komisi 4 DPR yang awalnya dimaksudkan untuk serius malah jadi bahan komedi nasional. Orang-orang lebih fokus ke Debra yang ngibasin ekor, ondel-ondel Zain yang masih menatap pohon zaitun dengan penuh misteri, zombie Haiti yang berdiri kaku, dan wartawan yang kebingungan menafsirkan maksud kalimat, biang kerok harga beras naik. Yang pasti, sore itu gedung DPR bukan lagi tempat politik serius, tapi berubah jadi panggung absurd terbesar di negeri ini. Adegan makin kocak ketika beberapa anggota DPR yang awalnya pasang muka serius tiba-tiba berubah kayak anak nongkrong yang lagi lihat selebriti dadakan. Ada satu anggota yang tadinya sibuk buka map penuh data anggaran, malah langsung nutup map itu dan buru-buru nyalain kamera depan HP. Tanpa pikir panjang, dia langsung maju ke arah ondel-ondel Zain dan dengan penuh semangat bilang, "Bro, foto dulu dong, sekali-sekali nih momen langka." Kapan lagi di halaman DPR ada ondel-ondel, Debra, pohon zaitun, plus zombie Haiti, lengkap banget kayak paket wisata lintas dunia. Sontak, wartawan yang tadinya udah serius meliput, langsung meledak ketawa. Bayangin aja, anggota DPR yang biasanya kelihatan tegang malah pose peach sambil berdiri di samping Debra yang lagi ngunyah rumput entah dari mana datangnya. Debra pun cuek. Seakan-akan dia udah terbiasa difoto kayak artis TikTok dengan filter estetik. Nggak cukup sampai di situ, anggota DPR lain yang biasanya tampil garang di sidang, kali ini kelihatan norak banget karena bener-bener nyamperin zombie Haiti. Padahal zombie itu berdiri kaku, tangannya kayak patah, matanya kosong melotot. Tapi entah kenapa anggota DPR itu pede banget wawancara makhluk mistis dari Karibia itu. Dengan bahasa Inggris belepotan campur suara agak gemetar, dia bilang, "Excuse me sir, what do you think about Indonesian rich price increase?" Wartawan langsung ngiki karena zombie Haiti itu cuma ngeluarin suara lirik kayak, "Aarg," yang jelas-jelas bukan jawaban wawancara. Bukannya sadar kalau makhluk itu nggak bisa jawab,
anggota DPR itu malah makin semangat. Bahkan berusaha nyelipin kata, "Fodo," biar kelihatan keren. Jadilah percakapan absurd antara manusia politik dan mayat hidup yang cuma bisa erang-erang. Wartawan yang pegang mikrofon sampai harus nahan ketawa, tapi tetap profesional. Meski mikrofon mereka beberapa kali kesenggol tangan zombie yang kaku kayak kayu. Sementara itu, anggota DPR lain yang mungkin ngerasa ketinggalan momen, ikutan bikin heboh dengan gaya influencer. Dia bukannya sibuk ngomongin pasal atau regulasi, malah langsung buka aplikasi live streaming. Dengan wajah sumringah, dia teriak, "Halo guys, lagi live dari DPR. Nih lihat, ada ondel-ondel, ada Debra, ada zombie. Jangan lupa follow gue ya." Penontonnya langsung rame karena konten kayak gini jelas lebih menghibur daripada sidang panjang yang penuh debat panas. Di kolom komentar live stream itu, ada yang nulis, "Fix DPR jadi lokasi syuting film horor komedi internasional." Ada juga yang bercanda, "Bang, minta Debranya dong buat narik delman di kampung gue." Bahkan ada netizen yang ngetik, "Zombinya bisa bikin partai baru nggak?" Di sisi lain halaman, wartawan udah nggak kuat lagi nahan ngakak. Ada yang sampai jatuhin kamera karena goyang pas ngerekam adegan selfie anggota DPR bareng ondel-ondel. Ada juga yang bener-bener ngusap air mata karena ketawa nonstop lihat ada politisi yang berusaha ngajak ngobrol zombie kayak lagi debat kusir. Apalagi ketika zombie Haiti itu tiba-tiba ngangkat tangannya pelan-pelan, bikin anggota DPR itu ketakutan setengah mati tapi tetap sokcol. Wartawan teriak, "Pak, hati-hati tangannya." Tapi si anggota DPR malah pura-pura tenang sambil ngomong, "He is friendly, maid." Padahal jelas banget zombie itu nyaris nyenggol kepalanya. Semua ini makin konyol ketika Debra tiba-tiba ngibasin ekor, bikin salah satu wartawan kena kibasan dan hampir jatuh. Bukannya marah, wartawan itu malah ketawa sambil bilang, "Untung bukan kena tanduk." Kejadian aneh ini makin memuncak ketika salah satu anggota DPR nyoba ngajak zombie Haiti tos. Tangannya diangkat tinggi-tinggi, tapi zombie cuma bengong, ngerespon dengan erangan panjang. Bukannya mundur, anggota DPR itu malah nekat ngangkat tangan zombie pelan-pelan biar bisa diangkat ke atas. Lalu dia sendiri yang ngelakuin gerakan tos. Wartawan yang ngerekam adegan itu langsung nambahin caption di video mereka, "Ketika dunia politik bertemu dunia mistis." Video itu kemudian dalam hitungan menit langsung masuk ke trending topik sosial media. Judul yang viral di berbagai platform macem-macem, ada yang nulis, "Sidang DPR berubah jadi film horor komedi." Ada juga yang bikin clickbait lebih ekstrim, "Zombie Haiti resmi jadi saksi sidang kenaikan harga beras." Bahkan ada akun parodi yang bikin meme dengan tulisan, "Kalau politik udah mentok, panggil zombie biar rame." Di sosial media, berbagai komentar netizen bikin suasana makin ngakak. Ada yang nulis, "Ondel-ondel, simbol budaya, Debra, simbol alam liar, pohon zaitun, simbol perdamaian, zombie Haiti, simbol kekacauan, DPR, simbol campur aduk." Ada juga yang nyeletuk, "Fix, kalau ada Marvel versi Indonesia, filmnya kayak gini." Bahkan ada yang bikin fanar cepat. Gambar anggota DPR lagi selfie bareng ondel-ondel, Debra, dan zombie Haiti, dengan background pohon zaitun, lalu dikasih judul, Avengers, Reach Endgame. Situasi makin absurd ketika tiba-tiba salah satu anggota DPR yang paling senior, dengan santainya nyalain flash kamera HP jadulnya, dan ikutan selfie rame-rame. Tapi karena dia gaptek, hasil fotonya malah cuma muka sendiri dengan Debra yang kebetulan lewat di belakang. Wartawan langsung histeris ketawa, sambil ada yang komentar, "Wah, Debra photobomb DPR." Malah ada netizen yang ngedit foto itu jadi cover majalah politik internasional dengan headline, "Indonesia Leads Global Comedy." Sementara itu, ondel-ondel Zain masih berdiri kaku dengan wajah datar. Tapi justru karena datarnya itu, banyak yang bilang dia kayak security profesional yang lagi jagain halaman DPR dari kekacauan dunia mistis. Ada anak kecil yang ikut nonton di pagar gedung DPR dan bilang, "Mama, ondel-ondel itu lebih keren dari Ultraman." Sang ibu pun cuma bisa ngakak sambil rekam pakai HP. Karena bener juga, ondel-ondel kali ini bukan cuma jadi tontonan budaya, tapi udah naik level jadi pahlawan dadakan di tengah kekacauan absurd. Semua adegan itu akhirnya bikin halaman depan DPR nggak lagi kelihatan kayak lembaga negara yang formal. Lebih mirip kayak panggung stand-up komedi terbuka. Wartawan udah nggak lagi nulis berita dengan gaya kaku,
Mereka justru berlomba bikin caption lucu supaya video liputan mereka lebih banyak ditonton. Ada yang nulis, DPR, Dewan Pertunjukan Rakyat, ada juga yang bikin headline, sidang zombie, harga beras naik, humor juga naik. Netizen pun semakin betah ngikutin. Bahkan ada yang bikin challenge, pura-pura jadi zombie di depan rumah sambil ngomongin harga beras. Singkatnya, suasana yang harusnya serius berubah jadi pesta konyol lintas budaya, lintas dunia, dan lintas logika. Semua itu dimulai dari satu hal sederhana, anggota DPR yang gak tahan buat selfie. Dari situ, dunia nyata dan dunia mistis resmi bersatu dalam satu frame kamera, lalu menjalar ke seluruh dunia maya. Akhirnya, suasana absurd ini nggak berhenti hanya jadi tontonan konyol di halaman depan gedung DPR. Banyak orang, baik yang hadir langsung di lokasi maupun yang nonton lewat siaran live dan rekaman di sosial media, mulai mengaitkan semua kejadian itu dengan kehidupan nyata. Orang-orang di warung kopi, grup WhatsApp keluarga, sampai obrolan tetangga di pos ronda, semuanya serentak membahas fenomena ini. Mereka bilang, kehadiran ondel-ondel Zain yang tegak tanpa bicara, Debra yang santai melintas kayak nggak ada beban hidup, pohon zaitun yang entah gimana bisa tumbuh di tanah halaman DPR, serta zombie Haiti yang jadi cameo internasional, itu bukan kebetulan. Mereka menyebutnya sebagai metafora hidup, sindiran visual yang nggak sengaja tapi nyantol banget di kepala masyarakat. Ada bapak-bapak yang lagi ngopi sambil baca berita di HP, terus nyeletuk ke temennya, lihat deh, kayaknya negeri ini udah kelewat absurd. Harga beras naik, yang nongol malah Debra. Kalau ini bukan kode dari alam semesta, apalagi coba? Temennya langsung ngakak. Bener pak, mungkin Debra itu simbol kalau kita jangan hitam putih mikirin pangan. Harus ada garis abu-abu kayak belangnya Debra. Obrolan yang tadinya cuma bercanda malah jadi serius. Mereka lalu nyambung ke masalah beras. Gimana petani sering rugi, gimana impor malah bikin bingung, gimana rantai distribusi panjang kayak ular naga. Jadi lucu juga, hal konyol di halaman DPR malah bikin obrolan rakyat jadi lebih reflektif daripada debat panjang di ruang rapat. Sementara itu, netizen di dunia maya juga nggak kalah kreatif. Ada yang bikin thread panjang di Twitter. Judulnya, analisis filosofis, ondel-ondel, Debra, zaitun, zombie, dan beras. Dalam thread itu, penulisnya bilang kalau kehadiran ondel-ondel Zain melambangkan tradisi lokal yang sering diabaikan dalam kebijakan modern. Debra jadi simbol alam liar yang masuk ke kota tanpa permisi, seakan-akan bilang kalau alam bisa protes kapan aja. Pohon zaitun jadi lambang perdamaian yang ironis, tumbuh di halaman tempat politikus sering berdebat. Sedangkan zombie Haiti mewakili sistem mati yang dipaksa jalan dengan sihir alias kebijakan tambal sulam. Hasilnya, carut-marut tata niaga pangan. Thread itu jadi viral, disebar ulang ribuan kali, bahkan ada yang bilang, fix, analisis ini lebih jujur daripada laporan resmi. Yang bikin tambah gokil, ada seniman jalanan yang langsung bikin mural di tembok dekat DPR. Gambarnya ondel-ondel lagi megang padi, Debra pakai topi petani, pohon zaitun berbuah beras, dan zombie Haiti ngedorong gerobak sayur. Tulisan besar di bawahnya, beras bukan sekadar angka. Orang-orang yang lewat langsung berhenti buat foto mural itu. Ada yang bilang, ini MAH lebih kena daripada baliho politik. Bahkan beberapa aktivis pangan bilang mereka mau pakai mural itu jadi simbol kampanye harga beras adil. Jadi bisa dibilang, tontonan absurd itu secara nggak sengaja jadi pemicu kesadaran sosial yang lebih luas. Lucunya, meskipun pembahasan serius bermunculan, suasana di depan DPR tetap kayak teater jalanan. Warga makin betah nongkrong. Ada yang bawa kursi lipat, ada yang gelar tikar, bahkan ada yang jualan cilok dan es teh di sekitar pagar. Anak-anak ketawa ngakak lihat Debra yang entah kenapa betah mondar-mandir kayak model catwalk. Remaja pada sibuk bikin konten TikTok. Ada yang joget bareng zombie, ada yang bikin POV jadi wartawan kaget, ada juga yang rekam slow motion ondel-ondel Zain yang tatapannya dingin. Semua ini bikin suasana makin rame. Polisi yang awalnya mau bubarin malah ikutan ketawa, karena nggak tahu harus bikin laporan apa. Masa ia bikin laporan? Dugaan kerumunan karena Debra fotogenik dan zombie foto. Dan begitulah, keanehan di halaman DPR itu akhirnya jadi pelajaran kocak tapi bermakna. Masyarakat sadar kalau harga beras itu bukan sekadar angka di grafik, tapi urusan perut yang menyangkut semua orang, dari rakyat kecil sampai pejabat.
Dan entah kenapa, makhluk-makhluk absurd yang muncul, ondel-ondel, Debra, pohon zaitun, zombie Haiti, malah bikin semua orang lebih gampang mencerna pesan itu. Kadang memang, lewat kekonyolanlah orang jadi lebih sadar. Karena lucu bisa jadi pintu masuk buat hal-hal serius. Alhamdulillah, sahabat semua sudah selesai nonton cerita konyol kali ini. Semoga kisah absurd ini bisa jadi hiburan, tapi juga pengingat buat kita semua. Jangan lupa selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, karena dengan bersholawat hidup kita akan dipenuhi berkah. Dan jangan lupa juga selalu bertakwa kepada Allah dalam setiap keadaan, baik ketika kita lagi serius maupun ketika kita lagi ketawa membaca hal-hal absurd seperti ini. Saya doakan semoga Allah limpahkan rizki yang banyak untuk seluruh umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi sahabat yang berhasil jawab pertanyaan di deskripsi dengan benar, insya Allah saya doakan bisa berhaji, umroh, dan ziarah ke makam Nabi setiap tahun. Kalau salah pun, jangan khawatir. Saya tetap doakan selalu sehat walafiat, panjang umur, dan bahagia dunia akhirat. Dan terakhir, jangan lupa komen juga request judul apalagi tentang ondel-ondel yang kalian pengen, biar kita bisa terus bikin cerita-cerita kocak, unik, tapi tetap ada pesan yang bisa kita ambil bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.